Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Ayah Rasiwa, channel yang insya Allah pasti bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, pada video kali ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu mengenai teori atom dan perkembangan teori atom. Langsung saja kita mulai penjelasannya. Jadi, atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, di mana atom ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf Yunani bernama Demokritus, yaitu 5 abad sebelum Masehi. Nah, Demokritus itu menjelaskan dan percaya bahwa semua materi atau zat itu tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang ia sebut sebagai atomos ya. Dia katakan bahwa sebagai atomos. A artinya tidak, tomos artinya dibagi. Jadi Demokritus ini mengatakan bahwa atom itu tidak dapat dibagi. Nah, pada tahun 1803, seorang ilmuwan bernama John Dalton dari tahun 1766 sampai tahun 1844, seorang guru sekaligus ilmuwan Inggris, dia mendefinisikan bahwa benda terkecil penyusun materi yang tidak dapat dibagi lagi sebagai atom. Nah, John Dalton dalam teorinya tentang atom membuat hipotesis atau postulat yang menjadi dasar berkembangnya kimia modern. Jadi, pada saat Demokritus ini memperkenalkan atom, masyarakat pada saat itu tidak percaya dengan postulat atau per atom dari Demokritus ini, sehingga langsung diabaikan saja postulat dari Demokritus. Tetapi kemudian atom berkembang ketika seorang ilmuwan bernama John Dalton pada tahun 1766 sampai 1844 membuat hipotesisnya tentang atom. Jadi, menurut John Dalton, setiap materi itu terdiri atas partikel yang disebut atom. Nah, unsur adalah materi yang terdiri atas sejenis atom. Atom suatu unsur itu adalah identik tetapi berbeda dengan atom unsur lain, atau mempunyai massa yang berbeda. Nah, sedangkan senyawa itu adalah materi yang terdiri atas 2 atau lebih jenis atom dengan perbandingan tertentu. Nah, atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dan tidak dapat diubah menjadi atom lain. Nah, melalui reaksi kimia biasa. Nah, reaksi kimia hanyalah penataan ulang atau reorganisasi atom-atom yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, konsep tentang atom yang dikemukakan oleh John Dalton itu lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan yang dikemukakan oleh Demokritus. Nah, John Dalton itu lahir pada tanggal 6 September 1766 sampai 1848. Seorang fisikawan dari Inggris, lahir di Ecclesfield. Dia bukanlah orang pertama yang beranggapan bahwa semua objek material terdiri dari sejumlah besar partikel yang teramat kecil dan tak terusakkan yang disebut atom. Karena yang pertama mengemukakan itu adalah Demokritus.
Nah, model atom Dalton itu bulat seperti bola ya, seperti di gambar ini. Itu model atom menurut Dalton. Jadi bentuknya seperti bola pejal. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan teori atom Dalton. Jadi yang pertama, bahwa seperti kenyataannya, dua buah atom atau lebih yang berasal dari unsur-unsur yang sama maupun yang tidak sama itu dapat membentuk suatu molekul. Sedangkan menurut John Dalton, atom itu merupakan bagian terkecil suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Sedangkan pada kenyataannya, atom itu masih dapat dibagi lagi menjadi sub-sub atom yang terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, kenyataan ini dapat dibuktikan oleh Thomson melalui percobaannya. Seperti itulah kelemahan dari teori John Dalton. Nah, sehingga di sini pada atom John Dalton itu dia lebih realistik dengan menunjukkan bahwa atom dari unsur yang berbeda itu mempunyai ukuran dan sifat yang berbeda. Misalkan ditunjukkan oleh perbedaan sifat antara unsur hidrogen dan oksigen. Karena keduanya disusun dari atom yang berbeda, hipotesis yang kedua lebih menjelaskan bahwa bila dua atom yang berbeda bergabung dengan perbandingan jumlah atom yang berbeda akan menghasilkan senyawa yang berbeda pula. Nah, gagasan tersebut memberikan penjelasan kepada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang dikemukakan oleh Joseph Proust. Nah, dari hipotesis Dalton ini mendorong para ilmuwan pada waktu itu untuk terus bereksperimen tentang atom. Nah, sampai saat ini kan tidak ada alat satupun yang mampu untuk melihat bagaimana bentuk dan susunan dari atom. Oleh karena itu, beberapa ahli membuat suatu model untuk menjelaskan bagaimana keadaan suatu atom yang sebenarnya berdasarkan fenomena atau gejala-gejala yang ditimbulkannya. Nah, penyelidikan tentang atom itu dimulai dengan ditemukannya sifat listrik dari suatu materi. Bila sisir plastik digosokkan pada rambut yang tidak berminyak, maka sisi plastik tersebut akan dapat menarik potongan-potongan kecil kertas. Nah, peristiwa itu menunjukkan bahwa sisir itu mempunyai sifat listrik. Nah, bila ditinjau lebih jauh karena sisir merupakan materi, maka sisir juga tersusun oleh atom-atom dan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atom mempunyai sifat listrik. Nah, gejala kelistrikan atom ini makin menarik para ahli fisika sehingga pada perkembangannya selanjutnya ditemukan bahwa atom terdiri atau tersusun dari partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom yang terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Nah, jadi setelah John Dalton, penelitian tentang atom kemudian diteliti oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Dia mengamati elektron di mana dia menemukan bahwa semua atom itu berisi elektron yang bermuatan negatif. Dikarenakan atom bermuatan netral, maka setiap atom harus berisikan partikel bermuatan positif agar dapat menyeimbangkan muatan negatif dari elektron. Nah, jadi bentuk atom menurut J.J. Thomson itu dia seperti ini. Jadi di dalam atom itu ada elektron-elektron dan juga ada atom dan juga ada proton. Nah, di mana dia mengatakan bahwa struktur atom itu mirip dengan roti kismis. Kelebihan dan kekurangan teori atom Thomson. Yang pertama, membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian. Jadi di sini ditemukan lagi bahwasanya
atom itu bukan partikel terkecil, tetapi ada lagi partikel-partikel yang lebih kecil lagi yang ia sebut sebagai subatom. Nah, partikel yang dikemukakan oleh Thomson ini adalah elektron. Lalu kekurangannya, model Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Nah, jadi si Thomson ini hanya menjelaskan bahwa di setiap atom itu ada muatan positif dan muatan negatif. Tapi si Thomson ini tidak dapat menjelaskan letak atau kedudukan muatan-muatan tersebut di dalam atom. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori atom Rutherford. Jadi, Rutherford melakukan penelitian tentang himpunan sinar alfa pada lempeng emas. Nah, sebagian besar dari atom merupakan permukaan kosong. Lalu, atom memiliki inti atom yang bermuatan positif yang merupakan pusat massa atom. Nah, elektron bergerak mengelilingi inti dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebagian besar partikel alfa lewat tanpa mengalami pembelokan atau hambatan. Sebagian kecil dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan. Nah, ini adalah gambar dari model atom Rutherford. Nah, ini juga adalah proses penelitian dari Rutherford ketika dia menembakkan ya lempeng tipis logam emas dengan sinar alfa. Jadi dari pengamatan tersebut didapatkan fakta bila partikel alfa itu ditembakkan atau dihamburkan pada lempeng emas yang sangat tipis, sebagian besar partikel alfa diteruskan. Nah, ada penyimpangan sudut kurang dari 1 derajat. Nah, dari pengamatan Marsden juga diperoleh fakta bahwa satu di antara 20.000 partikel alfa itu akan membelok ke sudut 90 derajat, bahkan lebih. Nah, berdasarkan gejala yang terjadi, didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, hampir semua partikel alfa itu diteruskan. Berarti atom itu bukan merupakan bola pejal yang bermuatan positif, seperti yang digambarkan oleh J.J. Thomson. Tetapi sebagian besar merupakan ruang hampa yang kosong. Lalu yang kedua, jika lempengan emas tersebut dianggap sebagai satu lapisan atom-atom emas, maka di dalam atom emas itu terdapat partikel yang sangat kecil yang bermuatan positif. Nah, partikel tersebut merupakan partikel yang menyusun suatu inti atom. Nah, berdasarkan fakta, 1 dari 20.000 partikel alfa yang dibelokkan, bila perbandingan 1 banding 20.000 merupakan perbandingan diameter, maka akan didapatkan ukuran inti atom yang kira-kira 10.000 lebih kecil daripada ukuran atom keseluruhan. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari percobaan tersebut, Rutherford kemudian mengusulkan bahwa model atom yang dikenal sebagai model atom Rutherford menyatakan bahwa ya, tadi ada gambarnya. Kita kembali. Ini dia. Jadi menurut Rutherford, atom itu terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi ini adalah bentuk dari model atom Rutherford. Dia mengatakan bahwa bentuknya tidak seperti bola pejal, sesuai dengan data atau fakta-fakta dari eksperimen yang ia lakukan.
Nah, si Rutherford ini mengatakan bahwasanya atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Lalu di inti atom ini dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi ini elektron, ini elektron, ini elektron, ini elektron. Seperti itulah bentuk daripada model atom menurut Rutherford. Nah, terdapat pertanyaan yang belum jelas ya oleh Rutherford pada saat itu, yaitu bagaimana elektron yang bermuatan negatif ya. Kenapa muatan elektron yang negatif ini tidak tertarik masuk ke dalam inti atom yang bermuatan positif? Nah, alasan yang diberikan oleh Rutherford adalah gaya tarik inti terhadap elektron dilawan oleh gaya sentripetal akibat gerakan elektron yang mengelilingi inti. Namun jawaban ini pun belum memuaskan sebab bertentangan dengan teori Maxwell yang mengatakan bila ada partikel bermuatan bergerak, maka akan memancarkan radiasi sehingga kecepatannya makin menurun. Demikian pula dengan elektron yang bermuatan dan bergerak mengelilingi inti, jika kecepatan elektron berkurang, maka gaya sentripetal yang terjadi juga menurun dan akibatnya sedikit demi sedikit elektron akan makin dekat dengan inti dan akhirnya tertarik masuk ke inti. Nah, dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. Sehingga perkembangan tentang teori atom dilanjutkan lagi. Kelemahan daripada teori atom Rutherford. Nah, jadi itu kekurangannya. Ya, di sini secara terperinci kekurangan daripada model atom Rutherford bahwa atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan di sekelilingnya terdapat elektron yang mengelilinginya. Yang kekurangannya tadi bahwasanya menurut hukum fisika klasik, elektron yang bergerak mengelilingi inti memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Akibatnya, lama-kelamaan elektron itu akan kehabisan energi dan pada akhirnya menempel pada inti. Namun hal ini tidak terjadi. Nah, inilah yang menjadi alasan lagi untuk para ilmuwan melakukan penelitian lebih lanjut. Nah, selanjutnya penelitian tentang atom kemudian diteliti oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Nah, dalam penelitiannya, Rutherford itu menentukan suatu kejanggalan ya. Tadi ada kejanggalan yaitu perbandingan massa atom hidrogen terhadap massa atom helium yaitu 1:4, di mana hidrogen itu mempunyai 1 proton dan helium mempunyai 2 proton. Nah, seharusnya perbandingannya itu kan 1:2. Nah, oleh karena itu Rutherford dan tim penelitiannya meyakini bahwa adanya partikel lain di dalam inti atom. Nah, dugaan tersebutlah baru dibuktikan oleh James Chadwick pada tahun 1932. Nah, jadi pada tahun 1913, Niels Bohr mengemukakan pendapatnya bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang ia sebut sebagai kulit atom. Nah, model atom Bohr merupakan penyempurnaan dari model atom Rutherford. Nah, jadi saya jelaskan perinci tentang model atom menurut Niels Bohr. Ini ada gambarnya ya. Ini bentuk atau struktur model atom menurut Niels Bohr. Nah, adanya kelemahan teori atom dari Rutherford itu kan mendorong para ilmuwan untuk selalu mencari jawabannya. Nah, percobaan-percobaan selanjutnya mengenai model atom bertujuan untuk menjawab kelemahan teori dari atom sebelumnya dan sekaligus untuk mengetahui bagaimana partikel-partikel penyusun atom itu tersusun di dalam suatu atom.
Nah, secara umum atom itu tersusun dari inti atom yang berisi proton dan neutron. Lalu elektron itu berada di luar inti atom pada jarak yang relatif jauh dari inti atom. Nah, Niels Bohr ini memberikan penjelasan bagaimana elektron-elektron berada di daerah sekitar inti atom. Nah, penjelasan Niels Bohr ini didasarkan pada dua anggapan atau postulat untuk menjawab kelemahan teori atom yang dikemukakan oleh Rutherford. Postulat yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut orbit atau kulit. Walaupun elektron bergerak cepat, tetapi elektron itu tidak memancarkan atau menyerap energi sehingga energi elektron konstan atau stabil. Nah, hal ini berarti elektron yang berputar mengelilingi atom mempunyai lintasan tetap sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Lalu yang kedua, elektron itu dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lainnya dengan memancar atau menyerap energi. Nah, menurut model atom Niels Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti pada lintasan-lintasan tertentu yang ia sebut sebagai kulit elektron atau tingkat energi. Lintasan elektron itu terletak paling dekat dengan inti. Itu mempunyai energi yang semakin rendah. Nah, semakin jauh lintasan elektron, semakin tinggi energinya. Nah, lintasan elektron itu disebut juga sebagai kulit elektron, di mana kulit yang paling dekat dengan inti itu disebut kulit K, kemudian kulit kedua disebut kulit L, ketiga M, N, O, P, Q, dan seterusnya. Jadi menurut Niels Bohr, atom itu terdapat inti atom ya, dan di mana di inti atom itu ada muatan positif dan muatan netral atau neutron. Nah, kemudian atom itu punya lintasan-lintasan atau biasa disebut kulit. Nah, lintasan-lintasan inilah merupakan tempat elektron berada. Nah, lintasan yang paling dekat dengan inti itu memiliki tingkat energi yang rendah. Biasanya disebut dengan kulit pertama atau K sama dengan 2 elektron. Nah, di sini maksimal diisi oleh 2 elektron. Selanjutnya pada lintasan kedua, itu maksimal diisi 8 elektron. Kulitnya bisa dilambangkan dengan L. Lalu kulit selanjutnya itu ada kulit ketiga atau M, di mana di situ maksimal 18 elektron. Nah, selama elektron tadi mengelilingi inti atom, elektron itu tidak, ya, selama dia bergerak, elektron bergerak cepat, elektron itu tidak pernah memancarkan atau menyerap energi, sehingga elektron itu tetap konstan. Nah, elektron ini dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini atom ini punya kelebihan dan kekurangan. Ya, jadi teori atom Bohr ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, kelebihannya atom itu terdiri dari beberapa kulit atau skup kulit untuk tempat berpindahnya elektron dan atom membentuk suatu orbit, di mana inti atom merupakan positif dan di sekelilingnya terdapat elektron. Nah, teori penyimpangan untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen itu kekurangannya. Baiklah, itu saja penjelasan untuk perkembangan. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita lanjutkan ke partikel penyusun atom. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa atom itu merupakan partikel terkecil yang dimana di dalam atom itu masih ada partikel-partikel lebih kecil atau subatom. Nah,
Nah, di sini ada pertanyaan nih, gambar apakah ini? Jadi ini adalah gambar dari struktur atom, di mana terdiri dari inti atom dan lintasan-lintasan tertentu. Di inti itu ada proton dan neutron, di lintasan itu ada elektron yang senantiasa bergerak cepat, tidak memancarkan atau menyerap energi. Nah, jadi kan atom itu didefinisikan sebagai partikel terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, partikel penyusun atom itu ada 3. Itu ada elektron, ada proton, dan ada neutron. Oke, yang pertama itu ada elektron. Elektron itu merupakan partikel atom yang pertama kali ditemukan. Nah, elektron itu ditemukan oleh Joseph John Thomson, seorang ilmuwan Inggris, di mana penemuannya ini berawal dari percobaan tabung sinar katoda pada tahun 1897. Ya, nah, jadi bermula dengan ditemukannya tabung sinar katoda oleh Carl Ferdinand Braun yang terbuat dari tabung hampa dari kaca yang dialiri arus listrik searah dari kutub positif yang disebut anode dari kutub negatif yang disebut dengan katode. Nah, bila tabung tersebut dialiri arus listrik yang cukup kuat, itu akan terjadi aliran radiasi yang tidak tampak dari kutub negatif menuju kutub positif. Nah, inilah yang disebut dengan sinar katode. Seperti itu ya. Nah, sifat-sifat dari sinar katode ini perlu saya jelaskan juga ya. Jadi, sifat-sifat sinar katode itu dapat diketahui setelah penyempurnaan tabung sinar katode yang dilakukan oleh Sir William Crookes. Nah, sifat-sifatnya itu yang pertama bahwa merambat dalam garis lurus dari kutub negatif atau katode menuju kutub positif atau anode. Yang kedua, dibelokkan oleh medan magnet dan medan listrik menuju ke kutub positif. Nah, sifat sinar katode itu tidak dipengaruhi oleh jenis kawat elektrode yang dipakai, jenis gas dalam tabung, dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Nah, setelah si William Crookes ini menemukan tabung katode yang lebih baik ya, yang lebih sempurna pada tahun 1879, maka penelitian tentang sinar katode itu dilanjutkan oleh Joseph John Thomson yang mendapati bahwa sinar katode sebenarnya adalah materi yang ukurannya sangat kecil karena dapat memutar baling-bali yang dipasang di antara anode dan katode. Nah, dari penelitian tersebut, J.J. Thomson dapat menentukan muatan elektron yaitu sebesar 1,7 kali 10 pangkat 8 kolom atau gram. Nah, penyelidikan lebih lanjut mengenai elektron ini dilakukan oleh Robert A. Millikan, ya, di mana dia melakukan percobaan tetes minyak milikan untuk menemukan besarnya muatan dalam elektron. Nah, dari percobaan tersebut, Millikan berhasil ini menemukan muatan setiap tetes minyak, di mana muatan-muatan tersebut itu merupakan kelipatan dari bilangan yang sangat kecil, yaitu 1,6022 kali 10 pangkat minus 19. Nah, berdasarkan percobaan Millikan, itu disimpulkan bahwa muatan satu elektron itu adalah 1,6022 kali 10 pangkat min 19 karbon. Nah, dari harga muatan tersebut dapatlah dihitung massa dari satu elektron. Oke. Nah, ini tadi ya skema atau percobaan dari tabung sinar katode yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi ada katode, ada anode, ada lempang kondensor bermuatan listrik, dan ada layar yang dapat berpendar. Nah, pembelokan sinar katode oleh medan listrik. Nah, ini gambar dari percobaan dari tetes minyak Millikan, sehingga ditemukan muatan dari
elektron ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proton. Jadi Goldstein itu berhasil menemukan adanya partikel bermuatan positif dalam atom. Setelah penemuan proton, Rutherford juga berhasil membuktikan proton terletak di tengah-tengah ruang atom atau inti atom. Oke, jadi penemuan elektron oleh Thomson itu menyebabkan para ahli kan semakin yakin bahwa atom itu tersusun oleh partikel-partikel atom yang lebih kecil ukurannya. Nah, sehingga pada tahun 1886, Eugene Goldstein memodifikasi tabung sinar katode dengan melubangi lempeng katodenya. Nah, dari hasil percobaan itu ditemukan sinar yang arahnya berlawanan dengan sinar katode. Nah, sinar tersebut menembus lubang katode yang telah dibuat. Nah, sinar tersebut dinamakan sinar kanal karena lubang katode yang telah dibuat karena dapat menembus lubang kanal pada katode. Nah, pada tahun 1898 Wilhelm Wien menunjukkan bahwa sinar kanal merupakan partikel yang bermuatan positif dan selanjutnya disebut dengan proton. Nah, sifat proton itu tergantung pada gas yang diisikan pada tabung katode. Nah, dari penelitiannya terhadap atom hidrogen, dapat ditentukan bahwa massa proton itu adalah 1837 kali massa elektron. Nah, penemuan proton oleh Goldstein ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana kemudian kedudukan masing-masing partikel tersebut di dalam atom. Nah, untuk mengetahui kedudukan partikel-partikel tersebut, Ernest Rutherford bersama asistennya Hans Geiger dan Ernest Marsden itu melakukan percobaan yang dikenal dengan hamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Sebelumnya telah ditemukan adanya partikel alfa, yaitu partikel yang bermuatan positif dan bergerak lurus, serta daya tembusnya besar sehingga dapat menembus lempeng tipis kertas. Yang setelah daripada penelitian Eugene Goldstein kan dilanjut oleh Ernest Rutherford. Ini percobaan dari sinar katode tadi. Nah, ini percobaan hamburan sinar alfa yang dilakukan oleh Eugene Goldstein. Bukan Rutherford ya, Rutherford. Kalau yang gambar yang ini percobaan sinar katode yang dilubangi itu eksperimen dari Eugene Goldstein. Setelah itu dilanjutkan oleh Ernest Rutherford melalui hamburan sinar alfa. Nah, untuk hasilnya tadi kan sudah saya jelaskan ya tadi di awal untuk hasil eksperimennya. Nah, lalu selanjutnya setelah ditemukan elektron, proton, ditemukanlah lagi satu partikel yang dinamakan neutron. Nah, keberadaan proton di dalam inti atom itu ternyata tidak sendirian. Ternyata neutron itu ditemukan oleh James Chadwick, seorang ilmuwan Inggris pada tahun 1932. Nah, penemuan partikel neutron, jadi pada tahun 1930, Webb dan Heiberger menembaki inti atom berilium dengan partikel alfa dan menembus radiasi partikel yang mempunyai daya tembus tinggi. Nah, pada tahun 1932, Chadwick membuktikan bahwa radiasi tersebut atas partikel netral dan dinamakan neutron. Nah, jadi partikel penyusun atom itu yang pertama elektron, penemunya adalah J.J. Thomson. Tahun ditemukannya itu 1897, lambangnya E, muatannya -1, massanya 0,00549 SMA.
Kemudian ada proton yang ditemukan oleh Goldstein pada tahun 1915, lambangnya itu P dan muatannya plus 1 dengan massa 1,00728. Lalu neutron ditemukan oleh James Chadwick pada tahun 1932 dengan lambang neutron N dan muatannya 0. Masanya 1,00866 SMA. Oke, jadi cukup untuk hari ini. Sekian dari saya. Semoga dipahami. Nanti kita lanjutkan lagi di video-video berikutnya. Jika kalian suka silahkan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.